Kenapa bisa sesuatu terjadi? Kenapa makhluk hidup berperilaku seperti itu? Setiap pertanyaan punya jawabannya sendiri. Dari hal kecil hingga yang besar, selalu ada alasan di baliknya. Kenapa bisa terjadi? Bagaimana cara hidup terbentuk? Dan apa maknanya bagi kita? Semua akan kita jelajahi bersama. Pernah nggak sih kamu ngobrol dengan chatbot di handphone? Atau melihat robot yang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat? Kadang respons mereka terasa pinter banget, sampai-sampai kita berpikir, wah, kayaknya dia beneran ngerti apa yang aku maksud. Nah, di titik itu biasanya muncul pertanyaan besar. Apakah AI benar-benar bisa berpikir seperti manusia? Kalau kita lihat sepintas, jawabannya bisa jadi iya. AI bisa ngobrol, bisa kasih saran, bahkan bisa bikin gambar atau musik. Tapi tunggu dulu, di balik semua kecanggihannya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ia benar-benar mengerti dunia, atau hanya terlihat pintar dari luar? Bayangkan kamu melihat burung beo. Burung itu bisa menirukan kata-kata manusia dengan sangat jelas. Dia bisa bilang, halo, atau bahkan menyebut namamu. Tapi apakah burung beo itu mengerti arti kata-kata yang ia ucapkan? Tidak. Ia hanya meniru suara. Begitu pula dengan AI. Dari luar terlihat pintar, tapi kita perlu mengupas lebih dalam. Apakah dia cuma meniru pola, atau memang punya pemikiran seperti kita? Pertanyaan ini penting, karena sejak lama manusia selalu penasaran dengan kemungkinan membuat mesin yang bisa berpikir. Mulai dari cerita-cerita fiksi ilmiah tentang robot pintar, sampai penelitian nyata di laboratorium. AI sekarang memang semakin dekat dengan apa yang dulu hanya kita bayangkan. Tapi untuk benar-benar memahami kenapa AI bisa terlihat berpikir, kita harus mulai dari perbandingan sederhana. Otak manusia dan otak buatan. Karena tanpa itu, kita bakal mudah terkecoh oleh ilusi kepintaran AI. Kalau tadi kita bertanya-tanya, apakah AI benar-benar bisa berpikir seperti manusia? Maka langkah pertama untuk menjawabnya adalah dengan membandingkan otak manusia dan otak buatan. Bayangkan dulu otak kita. Di dalam kepala, ada jaringan yang super rumit, berisi sekitar 86 miliar sel saraf, atau yang disebut neuron. Setiap neuron terhubung dengan ribuan neuron lainnya, membentuk jalan raya komunikasi yang sangat padat. Inilah yang membuat manusia bisa berpikir, mengingat, merasa, bahkan berimajinasi. Sekarang, bagaimana dengan otak buatan, alias AI? Para ilmuwan menciptakan sesuatu yang disebut jaringan saraf buatan, Artificial Neural Network. Namanya memang terdengar mirip dengan otak manusia, dan cara kerjanya juga terinspirasi dari sana. Tapi, tentu saja, versi buatan ini jauh lebih sederhana. Kalau otak manusia seperti hutan rimba dengan miliaran cabang yang rumit, otak AI itu ibarat peta sederhana yang hanya meniru pola pohon, tapi tidak punya semua detailnya. Contohnya begini, ketika manusia belajar mengenali wajah, kita nggak cuma melihat bentuk mata, hidung, dan mulut. Kita juga merasakan emosi, ingatan, bahkan konteks sosial di balik wajah itu. Kalau AI, ia hanya melihat wajah sebagai kumpulan pola matematika, garis, titik, cahaya, dan warna yang diproses lewat jaringan saraf buatannya. Kenapa disebut jaringan saraf buatan? Karena strukturnya meniru otak manusia. Ada lapisan input, masukan data, lapisan tersembunyi, proses, dan lapisan output, hasil. Saat AI diberi foto seekor kucing, data gambar itu melewati jaringan ini. Lapis demi lapis, AI belajar mengenali pola. Ada telinga segitiga, ada kumis panjang, ada bentuk tubuh tertentu. Akhirnya di lapisan terakhir ia memberi kesimpulan. Oh, ini kucing! Menariknya, otak manusia dan otak AI sama-sama bisa belajar dari pengalaman. Bedanya, manusia butuh waktu lama dan sering belajar lewat konteks yang lebih luas. Anak kecil misalnya, mungkin butuh beberapa kali melihat kucing secara langsung, mendengarnya mengeong, lalu mengingat bentuknya, baru bisa paham apa itu kucing. AI berbeda. Ia bisa langsung belajar dari jutaan foto kucing sekaligus dalam waktu yang sangat cepat. Namun ada satu hal penting. AI hanya meniru sebagian kecil cara kerja otak kita. Ia tidak punya perasaan, tidak punya intuisi, dan tidak bisa merasakan dunia secara langsung. Otak kita terhubung dengan indera. Mata, telinga, kulit, hidung, lidah. Semua itu membentuk pengalaman hidup yang nyata. AI hanya punya mata digital, yaitu data yang ia lihat. Jadi, walaupun disebut jaringan saraf buatan, AI sebenarnya hanyalah tiruan sederhana dari otak manusia.
Ia pintar karena bisa mengenali pola dengan cepat, tapi ia tidak punya kedalaman pengalaman seperti kita. Perbandingan ini membuat kita paham. Otak manusia berbentuk kompleks, penuh emosi, sadar, kreatif, terhubung dengan dunia nyata. Otak AI, tiruan sederhana, berbasis angka dan pola, tapi sangat cepat dan efisien. Dengan kata lain, AI terlihat pintar karena ia meniru struktur otak manusia. Tapi tiruan ini hanyalah bayangan, belum bisa menggantikan kerumitan sebenarnya dari pikiran kita, dan disinilah letak keunikannya. Walau sederhana, AI bisa belajar dengan cara yang mengejutkan. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana sih cara AI benar-benar belajar dari data yang kita berikan? Sekarang kita sudah tahu kalau otak manusia dan otak buatan punya kesamaan sekaligus perbedaan. Tapi ada satu pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya AI bisa belajar? Jawabannya ada pada satu kata kunci, data. Coba bayangkan kamu mau belajar mengenali buah. Kalau baru sekali lihat apel, mungkin kamu belum yakin. Tapi setelah berkali-kali melihat apel merah, apel hijau, bahkan apel yang setengah busuk, kamu mulai bisa membedakan. Oh, ini apel, bukan jeruk. Nah, AI juga begitu. Bedanya, kalau manusia belajar dari pengalaman sehari-hari, AI belajar dari sekumpulan data raksasa, foto, teks, suara, video. Semuanya dipakai untuk melatihnya. Analogi. Belajar dari buku misalnya ada anak kecil yang ingin belajar bahasa Inggris. Kalau dia baca 1 atau 2 buku, hasilnya terbatas. Tapi kalau dia baca jutaan buku dari seluruh dunia, tentu kemampuan bahasanya jauh lebih hebat. AI juga seperti itu. Ia tidak belajar sedikit-sedikit, ia dilatih dengan jutaan hingga miliaran contoh. Semakin banyak data yang ia baca, semakin tajam kemampuannya mengenali pola. Contoh nyata, AI dan foto kucing. Misalkan kita ingin AI mengenali kucing. Caranya, kita kasih AI jutaan foto kucing dengan berbagai pose. Ada kucing tidur, kucing melompat, kucing hitam, kucing putih, bahkan kucing yang setengah badannya ketutupan bantal. Awalnya, AI bingung. Ia mungkin salah tebak, mengira kucing itu anjing kecil atau boneka. Tapi seiring waktu, setiap kali ia salah, ia dikoreksi. Kesalahan ini dicatat, dan perlahan AI jadi semakin pintar. Lama-lama begitu ia melihat foto baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya, ia bisa berkata, "Oh, ini pasti kucing." Padahal sebenarnya AI tidak pernah benar-benar tahu apa itu kucing. Yang ia tahu hanyalah pola. Bentuk telinga segitiga, ada kumis panjang, ekor berbulu, dan seterusnya. Jadi, AI tidak punya konsep kucing yang imut atau kucing yang suka dilus seperti manusia. Ia hanya mengenali pola visual yang sering muncul pada kucing. Data adalah makanan. AI kalau manusia butuh makanan untuk hidup, AI butuh data untuk belajar. Tanpa data, AI hanyalah mesin kosong yang tidak tahu apa-apa. Semakin banyak dan semakin beragam data yang diberikan, semakin luas pula pengetahuan AI. Inilah sebabnya kenapa AI zaman sekarang bisa begitu hebat. Karena ia diberi makan dengan data dari seluruh dunia. Teks dari internet, gambar dari kamera, suara dari rekaman, semuanya jadi bahan belajarnya. Belajar cepat versus belajar dalam manusia, belajar lebih lambat dibanding AI, tapi kita belajar dalam konteks. Misalnya, kita tahu kucing bukan hanya punya bentuk fisik, tapi juga perilaku. Suka mengeong, suka dikejar anjing, suka tidur di kardus. AI tidak punya pemahaman itu. Sebaliknya, AI bisa belajar jauh lebih cepat dari kita. Kalau manusia butuh waktu bertahun-tahun untuk membaca ribuan buku, AI bisa melahapnya hanya dalam hitungan menit atau jam. Kalau tadi kita sudah tahu bahwa AI belajar dari data, sekarang muncul pertanyaan baru. Bagaimana AI mengolah semua data itu hingga bisa memberi jawaban? Jawabannya ada di satu hal yang menjadi jantung AI, yaitu algoritma. Apa? Itu algoritma. Coba bayangkan kamu sedang masak mie instan. Ada langkah-langkah yang kamu ikuti. Rebus air, masukkan mie, tunggu 3 menit, lalu tambahkan bumbu. Nah, itulah yang disebut algoritma, serangkaian langkah teratur untuk menyelesaikan sebuah tugas. Dalam dunia komputer, algoritma adalah instruksi matematis yang memberitahu mesin apa yang harus dilakukan dengan data. Jadi, kalau kita kasih data foto kucing ke AI, algoritma lah yang membantu AI menentukan apakah ini kucing atau bukan. Analogi guru dan murid. Bayangkan seorang murid baru belajar matematika. Gurunya memberikan aturan. Kalau kamu lihat soal penjumlahan, jumlahkan angka di kiri dengan angka di kanan. Murid itu tidak tahu arti angka, tidak tahu konsep abstrak di baliknya.
Dia hanya mengikuti aturan yang diberikan. AI bekerja mirip dengan murid ini. Algoritma menjadi gurunya. Setiap kali AI menerima data, ia mengikuti aturan dalam algoritma untuk mengolah data itu. Jenis algoritma dalam AI ada banyak jenis algoritma, tapi yang paling populer di dunia AI modern adalah algoritma machine learning dan deep learning. Machine learning. AI belajar dengan mencari pola dari data, lalu menggunakan pola itu untuk membuat prediksi. Deep learning, versi lebih canggih, di mana algoritma menggunakan banyak lapisan jaringan saraf buatan untuk memproses data, sehingga bisa mengenali pola yang sangat kompleks, seperti wajah manusia, suaranya, atau bahasa. Contohnya, saat AI belajar membedakan anjing dan kucing, algoritma bekerja seperti detektif. Lapisan pertama mungkin hanya mengenali bentuk garis. Lapisan berikutnya mengenali telinga, kumis, atau moncong. Hingga akhirnya, di lapisan terakhir, AI bisa menyimpulkan, ya, ini kucing. Kenapa algoritma itu penting? Tanpa algoritma, AI hanyalah sekumpulan data yang tidak bisa digunakan. Data seperti beras mentah, dan algoritma adalah tangan koki yang mengolahnya menjadi nasi goreng yang enak. Bahkan data sebanyak apapun tidak ada artinya kalau tidak ada aturan yang jelas untuk mengolahnya. Itulah kenapa algoritma disebut sebagai otaknya AI. Dialah yang membuat data mentah berubah menjadi informasi yang berguna. AI tidak berpikir. AI menghitung. Yang menarik adalah, dari luar, seolah-olah AI bisa berpikir saat mengambil keputusan. Padahal, yang sebenarnya terjadi hanyalah perhitungan matematis super cepat. Kalau kamu tanya AI, berapa hasil 123 plus 456? Ya tidak berpikir seperti kita. Ya, ia hanya menjalankan algoritma hitung cepat. Kalau kamu tanya AI untuk menerjemahkan kalimat, ia juga tidak benar-benar mengerti bahasa, tapi algoritmanya sudah terlatih untuk menemukan pola kata yang paling cocok. Pernahkah kamu mengingat masa kecilmu saat belajar berjalan? Awalnya, kamu mungkin jatuh berkali-kali. Kamu coba berdiri, goyah, lalu jatuh lagi. Tapi setiap kali jatuh, tubuhmu belajar. Oh, kalau kaki ditaruh begini, aku bisa lebih seimbang. Sampai akhirnya, setelah ribuan kali mencoba, kamu bisa berjalan dengan lancar. Itulah yang disebut trial and error, belajar dari mencoba, melakukan kesalahan lalu memperbaikinya. Dan menariknya, AI juga belajar dengan cara yang mirip. AI dan kesalahan. Saat AI pertama kali dilatih, ia sering melakukan banyak kesalahan. Misalnya, ketika kita ingin AI mengenali foto kucing, awalnya, ia bisa saja salah menebak. Oh, ini anjing. Lalu sistem memberitahu, salah, itu kucing. AI pun mencatat kesalahan itu. Algoritma di dalamnya mulai menyesuaikan perhitungannya. Kali berikutnya, saat ia melihat foto kucing yang lain, prediksinya mungkin sudah lebih mendekati benar. Setiap kesalahan menjadi pelajaran. Setiap percobaan membuatnya semakin pintar. Belajar dari hadiah dan hukuman. Kalau manusia sering belajar dengan motivasi, misalnya dipuji saat berhasil, atau ditegur saat salah, AI juga punya cara yang hampir sama. Dalam dunia AI, ini disebut reinforcement learning. AI diberi semacam hadiah ketika melakukan hal yang benar, dan hukuman ketika salah. Misalnya, ada AI yang belajar main game catur. Setiap kali ia menang, ia mendapat poin positif. Setiap kali kalah, ia mendapat poin negatif. Dengan mencoba ribuan bahkan jutaan kali, AI akhirnya menemukan strategi terbaik untuk menang. Bayangkan seorang anak belajar bermain video game. Awalnya asal pencet tombol, sering kalah. Tapi lama-lama, dari setiap kekalahan ia belajar strategi baru. Begitu juga AI, contoh nyata. Robot jalan. Para peneliti sering melatih robot untuk bisa berjalan. Di awal robot itu sering jatuh, kakinya goyah, bahkan terbalik. Tapi setiap kali jatuh, sistemnya memperbaiki diri. Oke, langkah seperti ini tidak stabil. Coba langkah lain. Setelah ribuan percobaan, robot yang awalnya kikuk akhirnya bisa berjalan dengan lebih lancar, bahkan berlari. Kalau dilihat dari luar, kita mungkin heran. Kok robot bisa pinter banget ya? Padahal sebenarnya, ia hanya mengulang-ulang percobaan, membuat banyak kesalahan, lalu memperbaiki dirinya lewat algoritma trial and error. Kenapa trial and error itu penting? Trial and error penting karena dunia nyata terlalu kompleks untuk dipelajari sekali saja. Tidak ada manusia yang langsung bisa naik sepeda tanpa jatuh. Tidak ada AI yang langsung bisa mengenali wajah tanpa salah. Justru lewat kesalahan-kesalahan itulah, baik manusia maupun AI bisa semakin pintar. Bedanya, manusia butuh waktu lama,
sedangkan AI bisa melakukan jutaan percobaan dalam waktu singkat. Bayangkan kamu sedang belajar bersepeda. Di awal, mungkin ada orang tua atau teman yang membantu. Mereka memegang sadel, memberitahu cara mengayuh, lalu melepas pelan-pelan. Setelah beberapa kali jatuh bangun, akhirnya kamu bisa mengayuh sepeda sendiri tanpa bantuan. Nah, AI juga punya momen melepas tangan seperti itu. Awalnya manusia memberi arahan, memberi contoh, bahkan memberi label di data. Ini foto kucing. Ini foto anjing. Tapi seiring waktu, AI bisa belajar sendiri dari data yang ada tanpa harus diberitahu detail setiap langkahnya. Machine learning, guru yang lama-lama mundur awal perkembangan AI sangat bergantung pada manusia. Semua harus diajarkan dengan jelas. Mana yang benar, mana yang salah, mana kucing, mana anjing, mana angka 1, mana angka 7. Tapi kemudian lahirlah sebuah pendekatan yang disebut machine learning. Di sini, manusia tidak perlu lagi memberitahu aturan detail satu persatu. AI cukup diberi data dalam jumlah besar, lalu ia sendiri yang mencari pola tersembunyi di dalamnya. Seolah-olah AI punya guru yang pada akhirnya mundur dan membiarkan muridnya belajar sendiri. Unsupervised learning. Belajar tanpa label ada satu metode menarik yang disebut unsupervised learning. Bayangkan kamu masuk ke sebuah pesta di mana kamu tidak kenal siapapun. Tidak ada yang memperkenalkan. Tapi setelah mengamati cukup lama, kamu mulai bisa membagi orang ke dalam kelompok. Oh, orang-orang ini kayaknya seumuran. Orang-orang itu suka ngobrol bareng. Yang di sana kayaknya satu geng. Kamu tidak pernah diberi label siapa mereka, tapi otakmu bisa mengelompokkan sendiri berdasarkan pengamatan. AI juga begitu. Kalau diberi ribuan gambar tanpa label, ia bisa mengelompokkan sendiri gambar yang mirip. Tanpa diberitahu mana kucing atau mana anjing, ia akan menemukan bahwa ada kelompok gambar dengan telinga segitiga. Ada yang berbulu lebat, ada yang punya moncong panjang. Itulah tanda bahwa AI belajar sendiri dari pola data. AI yang semakin mandiri semakin canggih. AI bahkan bisa belajar dengan reinforcement learning yang kita bahas sebelumnya. Ia mencoba berbagai strategi, gagal berkali-kali, lalu menemukan cara terbaik sendiri. Contohnya adalah AI yang bermain video game. Tidak ada yang memberitahu cara mainnya. AI hanya diberi satu aturan sederhana. Kalau skormu bertambah, itu bagus. Dari situ ia coba ratusan ribu kali, gagal, kalah, jatuh ke jurang, sampai akhirnya menemukan strategi menang. Dari luar, kita mungkin kagum. Kok bisa ya AI ngerti cara main game? Padahal sebenarnya ia tidak ngerti, tapi mencoba semua kemungkinan sampai ketemu yang berhasil. Kecepatan belajar AI yang bikin kagum, AI bisa melakukan ini dengan kecepatan luar biasa. Bayangkan kamu main catur ribuan kali untuk bisa jago. Itu butuh bertahun-tahun. Tapi AI bisa bermain jutaan kali dalam hitungan jam, karena semua dilakukan dalam komputer. Itu artinya, AI bisa belajar sendiri dengan kecepatan yang mustahil bagi manusia. Bayangkan kamu sedang berada di sebuah perpustakaan raksasa. Bukan perpustakaan biasa, tapi perpustakaan yang isinya bukan hanya jutaan buku, melainkan miliaran. Setiap buku berisi informasi. Ada tentang sejarah, ada tentang ilmu pengetahuan, ada juga tentang percakapan sehari-hari manusia. Dan ajaibnya, setiap detik ada buku baru yang ditambahkan ke perpustakaan itu. Nah, perpustakaan itulah yang bisa kita bayangkan sebagai data. Dan AI adalah pengunjung yang super rajin. Bedanya, kalau manusia hanya bisa membaca beberapa halaman dalam sehari, AI bisa membaca ribuan buku dalam hitungan detik. Tapi pertanyaan besarnya, kenapa AI bisa terasa pintar? Jawabannya ada di data. Mari kita ambil contoh sederhana. Misalnya kita ingin mengajari AI untuk mengenali kucing. Kalau hanya dengan satu foto kucing, mungkin AI akan bingung. Apakah semua kucing harus berwarna putih? Apakah semua kucing harus kecil? Tapi kalau AI diberikan jutaan gambar kucing dari berbagai sudut, warna, dan ukuran, barulah ia mulai bisa menemukan pola. AI akan menyimpulkan, oh, kucing biasanya punya telinga runcing, matanya bulat, tubuhnya berbulu, telinga kanan dan kiri biasanya simetris. Dan walaupun warnanya bisa berbeda, ciri-ciri ini tetap ada. Dari situlah AI bisa belajar, bukan dari satu contoh, tapi dari ribuan bahkan jutaan contoh. Kalau manusia belajar dengan pengalaman sehari-hari, AI belajar lewat data yang terus mengalir. Manusia mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk mahir berbahasa.
Tapi AI bisa membaca miliaran kalimat dari buku, artikel, percakapan online, dan media sosial hanya dalam waktu beberapa bulan. Karena itu, jangan heran kalau AI bisa membuat kalimat, menulis cerita, atau bahkan menjawab pertanyaan hampir seketika. Ia tidak berpikir seperti manusia, tapi menggabungkan pola dari data yang tak pernah habis. Tapi ada satu hal penting, AI tidak bisa mencipta data sendiri. AI hanya secerdas data yang kita berikan. Kalau datanya salah, maka jawabannya juga bisa salah. Ini seperti ungkapan, garbage in, garbage out. Misalnya, kalau AI hanya belajar dari data yang berat sebelah, katakanlah hanya membaca cerita dari satu budaya saja, maka hasilnya juga bisa bias. Karena itulah, para ilmuwan komputer selalu berusaha memberi data yang beragam dan seimbang agar AI bisa belajar dengan lebih adil. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya AI itu seperti anak kecil yang terus diberi buku, gambar, dan cerita. Bedanya, anak kecil butuh waktu puluhan tahun untuk tumbuh dan mengerti dunia. AI, ia bisa menelan data seukuran seluruh isi internet hanya dalam waktu singkat. Inilah mengapa AI terasa bisa berpikir seperti manusia. Karena dengan data yang melimpah, ia menemukan pola-pola yang sama seperti yang otak manusia temukan lewat pengalaman hidup sehari-hari. Jadi, AI bukanlah penyihir. Ia tidak tiba-tiba tahu segalanya. Ia hanya murid rajin yang belajar tanpa henti dari data yang tak pernah habis. Coba bayangkan, otak manusia seperti sebuah kota super sibuk. Di dalam kota ini ada miliaran rumah kecil. Rumah-rumah itu adalah neuron, sel saraf yang saling terhubung dengan jalan-jalan yang sangat rumit. Kalau ada pesan yang harus dikirim, neuron akan menyalakan sinyal listrik kecil, lalu tetangganya ikut merespons. Dan terus begitu sampai terbentuk sebuah jaringan komunikasi. Dari sinyal inilah kita bisa berpikir, mengingat, merasakan, bahkan bermimpi. Nah, para ilmuwan komputer bertanya-tanya, kalau otak manusia bisa belajar dengan cara menyalakan sinyal antar neuron, mungkinkah kita menciptakan mesin yang belajar dengan cara mirip otak? Dari sinilah lahir konsep neural network atau jaringan saraf tiruan. Neural network dalam AI memang tidak terbuat dari daging dan darah. Ia tak hanya kode dan angka. Tapi ide dasarnya sama. Membuat simpul-simpul kecil seperti neuron, lalu menghubungkannya dengan jalur-jalur digital. Mari kita ambil contoh sederhana. Misalnya kita ingin AI mengenali tulisan tangan angka 5. AI akan mulai dari neuron-neuron kecil di lapisan pertama. Mereka melihat detail kasar. Garis melengkung, garis lurus, bentuk setengah lingkaran. Lalu informasi itu dikirim ke lapisan berikutnya, yang mulai melihat pola lebih besar. Garis ini seperti bagian atas angka 5, dan ini seperti ekornya. Akhirnya, setelah melewati banyak lapisan, AI bisa menyimpulkan, oh, ini adalah angka 5. Proses ini mirip sekali dengan bagaimana otak manusia mengenali pola. Dari hal kecil yang sederhana, digabungkan menjadi sesuatu yang bermakna. Coba bayangkan. Ketika kita pertama kali belajar membaca, huruf A mungkin terlihat hanya seperti gambar segitiga dengan garis di tengah. Tapi setelah sering melihat, otak kita membentuk pola. Oh, ini huruf A. Begitu juga dengan huruf lain. Lama-lama, otak kita bisa membaca kata, kalimat, bahkan memahami cerita. AI pun belajar dengan cara yang sama. Bedanya, AI tidak butuh bertahun-tahun sekolah dasar. Dengan jaringan saraf tiruan dan miliaran data, ia bisa berlatih dalam waktu jauh lebih singkat. Tapi apakah berarti AI benar-benar seperti otak manusia? Tidak juga. Otak kita jauh lebih rumit. Otak bisa merasakan emosi, bisa bermimpi, bisa mengingat pengalaman pribadi. AI tidak punya itu semua. AI hanya meniru mekanisme cara belajar pola yang otak lakukan. Kalau otak manusia bisa dibandingkan dengan hutan rimba penuh kehidupan, maka AI lebih mirip dengan taman buatan. Terstruktur, indah, tapi tetap berbeda dengan yang asli. Yang menarik, semakin maju teknologi, neural network dalam AI makin mendekati cara kerja otak. Ada yang disebut deep learning, yaitu jaringan saraf dengan lapisan yang sangat banyak, sehingga AI bisa memproses data yang super rumit. Dari mengenali wajah, memahami bahasa, sampai membuat gambar dan musik. Seakan-akan, AI sedang berjalan perlahan menuju kemampuan berpikir yang semakin mirip dengan kita. Jadi, teman-teman, kalau kalian heran kenapa AI bisa mengenali suara kita, membaca tulisan kita, atau bahkan menghasilkan cerita yang terasa alami,
Jawabannya ada di sini, karena AI berusaha meniru cara otak bekerja. Namun perlu diingat, AI tetaplah tiruan. Otak manusia adalah inspirasi aslinya, sebuah mahakarya alam yang sampai sekarang masih menyimpan banyak misteri yang bahkan AI sekalipun belum bisa menandinginya. Bayangkan, ada seorang anak kecil yang sedang menghafal lagu. Dia bisa menyanyikan liriknya dari awal sampai akhir dengan sangat lancar. Tapi ketika kamu bertanya, apa arti lagu ini? Anak itu mungkin hanya tersenyum bingung. Dia bisa mengulang kata-kata, tapi tidak benar-benar paham maknanya. Nah, kurang lebih seperti itulah cara kerja AI terlihat pintar karena bisa menjawab pertanyaan, menulis cerita, atau bahkan bercakap-cakap seperti manusia. Tapi sebenarnya AI tidak benar-benar mengerti apa yang sedang ia katakan. Mari kita bedah dengan contoh. Kalau kamu bertanya ke AI, kenapa langit berwarna biru? AI akan menjawab dengan penjelasan tentang cahaya matahari yang dihamburkan atmosfer, tentang spektrum cahaya, dan seterusnya. Kedengarannya pintar kan? Tapi faktanya, AI tidak pernah melihat langit. Ia tidak pernah merasakan panas matahari di wajahnya, tidak pernah menatap langit sore yang oranye kemerahan. AI hanya menggabungkan kata-kata dari data yang pernah ia baca, lalu menyusunnya agar terdengar masuk akal. AI itu ibarat mesin yang sangat ahli menebak kata berikutnya. Misalnya, ketika kita membaca kalimat kucing itu sedang, otomatis kita bisa menebak kata berikutnya. Tidur, bermain, atau berlari. AI juga begitu. Hanya saja kemampuannya jauh lebih besar karena ia belajar dari miliaran contoh kalimat. Jadi, ketika AI menjawab pertanyaan, sebenarnya ia tidak berpikir, "Oh, aku tahu langit itu biru karena cahaya biru tersebar lebih banyak." Tidak. Ia hanya mencari pola. Setelah kata, "Kenapa langit biru?" biasanya orang-orang menulis karena cahaya biru lebih mudah tersebar di atmosfer. Maka, AI pun menyusun jawaban seperti itu. Hasilnya memang terdengar pintar, tapi sekali lagi, AI tidak benar-benar mengerti. Kalau manusia belajar, ada makna yang menempel. Kita melihat, merasakan, lalu menghubungkannya dengan pengalaman hidup. AI, ia hanya mengolah simbol dan pola. Contohnya, kita tahu api itu panas karena pernah menyentuhnya, atau setidaknya merasakannya dari dekat. Ada pengalaman nyata. AI tahu kata api panas hanya karena di data, kata api sering muncul dekat dengan kata panas, dan inilah perbedaan besar antara manusia dan AI. Manusia punya kesadaran, kita bisa merasakan dunia, punya niat, punya emosi. AI hanya punya kemampuan meniru. Ia menyalin pola yang ada di data. Karena itu, meskipun AI bisa terlihat cerdas, kita tidak boleh terkecoh. Ia bukan makhluk hidup. Ia tidak punya rasa takut, tidak punya rasa cinta, tidak punya mimpi. Ia hanya mesin yang pandai menebak. Namun, justru disinilah keajaibannya. Dengan hanya menebak pola, AI bisa melakukan hal-hal luar biasa. Menerjemahkan bahasa, membuat gambar, mengenali wajah, bahkan membantu dokter menganalisis penyakit. Tapi tetap ingat, kalau AI membuat kesalahan bukan karena ia salah paham, melainkan karena pola yang dipelajarinya tidak lengkap atau menyesatkan. Bayangkan kita sedang berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada jalan yang penuh dengan teknologi canggih. Mobil yang bisa berjalan sendiri, dokter yang dibantu AI untuk mendiagnosis penyakit, hingga robot yang bisa menemani orang tua agar tidak kesepian. Di sisi lain, ada jalan penuh tanda tanya. Bagaimana kalau AI menggantikan pekerjaan manusia? Bagaimana kalau AI digunakan untuk hal-hal yang berbahaya? Inilah gambaran masa depan kita bersama AI. Penuh peluang besar, tapi juga penuh tanggung jawab. Kalau kita lihat ke belakang, setiap kali manusia menciptakan teknologi baru, dunia selalu berubah. Dulu mesin uap mengubah cara orang bekerja, listrik mengubah cara orang hidup, internet mengubah cara orang berkomunikasi. Dan sekarang, AI mulai mengubah hampir semua aspek kehidupan kita. Tapi pertanyaan besarnya adalah, bagaimana hubungan kita dengan AI di masa depan? Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan ada seorang petani di desa. Dulu, dia hanya mengandalkan pengalaman sendiri untuk menebak kapan waktu terbaik menanam padi. Tapi sekarang, dengan bantuan AI yang bisa membaca data cuaca, kelembapan tanah, dan pola musim, si petani bisa tahu kapan harus menanam agar hasil panennya lebih baik. AI bukan menggantikan sang petani, tapi menjadi asisten pintar yang membantunya. Begitu juga di bidang kesehatan. Seorang dokter bisa menggunakan AI untuk melihat hasil röntgen paru-paru dan mendeteksi penyakit lebih cepat. Tapi keputusan akhir tetap di tangan dokter. AI tidak menggantikan dokter, melainkan memperkuat kemampuannya.
Namun, masa depan tidak selalu sesederhana itu. Ada juga tantangan besar, misalnya soal pekerjaan. Banyak orang khawatir, kalau AI bisa menulis, menggambar, atau bahkan membuat musik, apakah manusia masih dibutuhkan? Pertanyaan ini wajar. Tapi ingat, sepanjang sejarah, teknologi memang selalu menggantikan sebagian pekerjaan, tapi di saat yang sama juga menciptakan jenis pekerjaan baru. Bedanya, pekerjaan masa depan mungkin lebih banyak membutuhkan kreativitas, empati, dan nilai kemanusiaan, hal-hal yang AI tidak bisa tiru sepenuhnya. Selain itu, ada juga tantangan soal etika dan tanggung jawab. Bayangkan kalau AI digunakan untuk hal-hal yang salah, seperti membuat berita palsu, mencuri identitas orang, atau menciptakan senjata berbahaya. Itu sebabnya, masa depan AI harus selalu diiringi dengan aturan, nilai moral, dan kebijakan yang bijak. AI hanyalah alat, dan manusialah yang menentukan bagaimana alat itu digunakan. Kalau kita melihat lebih jauh, hubungan manusia dan AI mungkin akan mirip seperti hubungan manusia dengan listrik. Saat listrik pertama kali ditemukan, orang takut dan bingung menggunakannya. Tapi sekarang, listrik sudah jadi bagian hidup kita sehari-hari. Kita menyalakan lampu, mengisi baterai, menyalakan kipas angin, semua terasa biasa. Mungkin suatu hari nanti, AI juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita akan terbiasa berbicara dengan AI, bekerja bersama AI, bahkan mungkin belajar bersama AI sejak kecil. Tapi, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. AI tidak punya hati, tidak punya rasa, dan tidak punya kesadaran. Semua keputusan, semua arah, semua niat baik tetap berasal dari kita, manusia. Kalau manusia menggunakannya untuk kebaikan, maka AI akan menjadi sahabat yang membantu kita. Tapi kalau manusia menggunakannya untuk keserakahan atau keburukan, maka AI bisa menjadi masalah besar.